Woi, sampurasun para sadulur dimanapun Anda berada. Masih ketemu lagi sama Mr. Slebor yang paling slebor di jagat maya. Ya kan? Selalu Mr. Slebor sempatkan diri pada kesempatan untuk selalu meminta maaf kepada para sadulur di sana yang mungkin pernah Mr. Slebor sakiti, jolimi, ya kan. Pokoknya Mr. Slebor minta maaf, ya kan, karena Mr. Slebor masih tidak lepas dari salah dan hilaf. Dan para sadulur pun di sana yang pernah menyakiti, menjolimi Mr. Slebor juga maafkan. Aduh, antik, cuaca cerah, secerah hatiku, secerah hati Mr. Slebor. Ya. Gini para sadulur, Mr. Slebor cuman mau ngobrol-ngobrol urusan tentang bagaimana disebut warga negara Indonesia. Nah, para sadulur tahu nggak kenapa para sadulur dimanapun Anda berada diakui sebagai warga negara Indonesia? Gimana para sadulur? Iya, itu benar. Para sadulur dan Mr. Slebor diakui sebagai warga negara Indonesia. Tandanya punya KTP, gitu. Kan simpel doang. Tandanya kita sebagai warga negara Indonesia punya KTP Indonesia, kan begitu. Nah, kalau kita sama-sama punya KTP warga negara, sebagai warga negara yang punya KTP, kira-kira masih nggak sih pantas nanyakan, karena matanya sipit lu mah orang Cina, karena matanya belok lu mah turunan ikan koki, atau karena hidungnya mancung, ya kan, kamu mah turunan Pinocchio, gitu. Atau hidungnya pesek, kamu turunan Chimpanzee. Ya kan, satu hal yang lucu masih dibeda-bedain, nggak usah beda-bedain lagi, ya kan. Matanya sipit, kamu warga negara mana? Warga negara Indonesia. Mana cirinya? Nih KTP saya, sama, ya kan, dia sipit, saya belok, tapi sama. Kita ternyata warga negara Indonesia, gitu. Hidungnya yang ini mancung, yang ini pesek. Kamu orang mana? Orang Indonesia, ya kan? Mana buktinya? Nih KTP, sama saya juga. Nih KTP-nya KTP negara Indonesia, sama, nggak usah ribut. Gitu. Kalau ribut mulu, nanti disusupin terus sama orang-orang yang mempunyai kepentingan nggak bener sama bangsa kita. Karena bangsa kita ini rawan banget banyaknya perbedaan agama, suku, kebudayaan, dan lain-lain. Ini kan bahaya, ya kan? Kalau agama jadi apa-apa misalkan diributin, kebudayaan diributin, karena mata sipit pada ribut, karena mata belok pada ribut, karena matanya juling pada ribut. Apa sih perbedaannya kita? Yang sipit, yang belok, yang pesek, semuanya itu adalah ciptaan si Sang Pencipta. Ya kan, ciptaan pencipta alam semesta. Ya kan, jangan pernah ngebeda-bedain. Pokoknya udah, bangsa Indonesia kalau masih membeda-bedain suku Jawa, itu mah Jawa, itu mah Sunda, itu mah Medan, itu mah Aceh, itu mah Dayak, ini mah yang begitu udah nggak zaman, bro. Udah nggak zaman para sedulur. Ya kan, hapus, sudah tutup mindset itu. Yang penting dia punya KTP Indonesia, berarti dia orang Indonesia. Bersatu. Gitu. Gitu nggak? Iya. Sayang nggak sama negara ini? Ya kan, kalau sayang,
nggak usah ribut-ribut lagi. Pokoknya punya KTP warga Indonesia nggak usah ribut. Nggak penting matanya sipit, nggak penting matanya belok, nggak penting matanya jereng, nggak penting hidungnya mancung, nggak penting hidungnya pesek. Ya kan, kayak Mr. Slebor ya mancung setengah mancung. Nggak penting, pokoknya judulnya warga negara Indonesia, punya KTP, itu aja cirinya, ya kan. Atau di kartu keluarga itu ada yang namanya NIK. Tiap bayi lahirnya ada kelahiran di sini pasti nanti begitu bikin kartu keluarga itu langsung dikasih NIK, ya kan. Kalau orang itu punya NIK, ya kan, mau apapun, ya kan, keturunan manapun, itu warga negara Indonesia. Jangan pada ribut mulu, ya kan. Bangsa-bangsa di luar nanti pada seneng kalau kita ribut mulu, ya kan. Contoh, ya kan, ini yang rumah tangga, kalau misalkan ribut mulu, ya kan, nah gelasnya hilang, sendoknya hilang, pasti nggak bakal tahu. Nah, bangsa Indonesia ini bangsa yang kaya, bangsa yang luar biasa, ya kan. Katanya bangsa kita dijajah 350 tahun, 3,5 abad, ya kan. Tapi lihat kekayaannya nggak habis-habis, benar nggak? Sampai sekarang masih dikeruk-keruk, tetap masih ada, masih banyak, ya kan. Lah kita yang kagak sadar, ribut mulu gara-gara urusan hidung, gara-gara urusan mata, gara-gara rambutnya ini lurus, ini kriwel. Ya, stop fanatik, ya kan. Stop membeda-bedakan, ya kan? Kalau misalkan para sadulur badannya isinya hidung semua, kan nggak indah. Matanya hidung, kupingnya hidung, mulutnya hidung, dia kan, rambutnya hidung aja semua, kan nggak indah. Justru indahnya perbedaan, ya kan. Biar yang beda biarkan berbeda, yang harus sama ya tetap harus sama, ya kan, sesuai kodratnya masing-masing. Gitu para sadulur, ya kan. Bentuk para sadulur di sana hidungnya begini, ya kan, ya paling beda-beda dikit, tapi tetap namanya hidung. Bukan hidung saya begini, ya kan, bentuk hidung sadulur, wow, tangan gitu kan, bentuk kupingnya tangan, kan nggak begitu. Jadi yang biarkan yang berbeda, biarkan yang sama juga biarkanlah tetap sama. Yang penting tetap bersatu. Gitu para sadulur. Nah, yang antiknya adalah cirinya warga negara kita itu punya KTP. Ya, apa itu KTP? Kartu tanda penduduk. Iya, begitu dong, kartu tanda penduduk. Nah, pertanyaannya bagaimana cara membuat KTP? Kan begitu. Negara yang harus buatin para sadulur KTP, apa para sadulur yang harus bikin KTP? Iya, kita yang bikin KTP, ngajukan pada instansi pemerintah. Iya nggak? Iya, begitu. Ya kan? Jadi kita mengajukan, misalkan kita mau bikin KTP karena usia misalkan udah 17 tahun, ya kan. Kita misalkan wajib bikin KTP, maka kita yang mengajukan diri untuk dibuatkan KTP itu. Benar nggak? Iya, bener lah. Nah, ketika kita mau mengajukan pembuatan KTP itu biasanya itu ada syarat dan ketentuan berlaku. Iya, iya. Misalkan harus ada surat pengantar RT, harus ada surat pengantar dari RW, kan gitu, ya kan. Kalau misalkan nggak pakai pengantar, ya kan, biasanya itu ditolak. Ya kan? Suruh bawa kakak, ya kan, kartu keluarga dibawa, begitu nggak? Ya begitu. Berarti ketika kita mau punya KTP pun kita harus pertama kali ketika kita mau punya KTP, ya kan,
kita pengen punya KTP, kita yang harus mau mengajukan supaya kita dapat KTP. Ya nggak? Iya, kita yang ngajuin. Orang kita nanti yang tanda tangan kok. Kalau kita nggak pernah ngajuin ya kita nggak bakal dapat KTP perasa dulur. Cuman begitu aja, ringan. Nah, berarti ketika kita mengajukan, baru di situ ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Benar kata dulur? Iya. Kayak begitu. Syaratnya bawa kakak, ya kan, kartu tanda keluarga, bawa surat pengantar dari RT, dari RW. Itu kan salah satu syarat, ya kan. Nah, syarat itu berarti adalah bentuknya adalah apaan sih, sesuatu hal yang mutlak. Tanpa syarat-syarat itu dipenuhi, nggak bakal dapat KTP-nya. Benar nggak perasa dulu? Iya, kan gitu. Atau misalkan warga negara orang yang sudah tinggal di Indonesia sudah menetap berapa tahun gitu, 5 apa berapa tahun, pokoknya sudah menetap di sini berapa tahun, baru dia bisa mengajukan bikin KTP sebagai warga negara Indonesia, ya kan. Mungkin dari orang pemerintahannya lebih ngerti, ya kan. Mr. Slebor nggak ngerti, tapi Mr. Slebor taunya itu. Misalkan orang yang mau menetap di Indonesia harus tinggal berapa lama di Indonesia baru dia bisa mengajukan jadi warga negara Indonesia. Gitu. Kalau yang lebih tahu cara bikin KTP, kasih tahu Mr. Slebor ya. Iya. Maklum orang Slebor. Nah, yang jadi antik adalah ketika kita mau memiliki KTP, berarti kita harus mengajukan, ya kan? Harus mengajukan pengajuan untuk membuat KTP. Berarti kita harus mencari instansi yang terkait itu, ya, instansi yang terkait yang bisa membuatkan kita KTP tadi. Benar kan? Iya benar. Kalau misalkan kita nggak mau datangin, nggak mau mencari di mana itu tempat yang biasa membantu buat KTP, ya nggak dapat KTP juga. Benar nggak? Benar. Iya benar, dan harus benar. Tapi ada pertanyaan antik. Ketika kita sudah dapat KTP, maka kita baru sah menjadi warga negara Indonesia yang kita cintai. Nah kan begitu. Mau ngomong apa juga, oh kamu matanya sipit, kamu orang Cina, misalkan kamu keturunan Cina. Oh enggak, saya orang Indonesia, nih KTP saya. Oh kamu keturunan Arab, ininya misalkan hidungnya mancung, matanya belok, ganteng-ganteng misalkan. Oh bukan, saya warga negara Indonesia, ini KTP saya. Kan begitu. Ya kan, tunjukin aja. Kalau udah ditunjukin masih ribut juga, berarti para sadulur di sana masih pada otaknya kerdil, masih ngebeda-bedain terus. Nah, antiknya berarti di dalam pembuatan KTP ada perjanjian sampai akhirnya jadi KTP. Nah, pertanyaan yang sama, bagaimana punya KTP warga kerajaan Sang Pencipta? Ayo, bagaimana caranya mendapatkan KTP Sang Pencipta? Udah punya KTP-nya belum? Ayo, kalau belum punya, berarti warga ilegal dong. Kalau warga ilegal, ya kan, nanti saat negara kerajaan pencipta lagi razia, para sadulur ilegal nggak punya KTP kerajaan Sang Pencipta, deportasi. Iyalah deportasi, ya kan. Saat pemerintah Indonesia merazia KTP, ya kan, ketika tidak diketemukan KTP, ya kan, akan berusaha cari tahu keluarganya di mana, kakaknya di mana, apa segala macam. Kalau tidak terbukti warga di mana-mana, atau tiba-tiba dia bukan warga negara Indonesia, waduh kaget itu ada yang lewat itu. Ada capungnya.
Ketika tidak menemukan kartu identitas apa-apa, pasti dideportasi. Bisa aja warga negara luar ngerasa warga negara Indonesia, ya kan, begitu dirazia, wah nggak ada ini, tanya kamu orang mana sebenarnya, saya sebenarnya orang hutan, ya deportasi ke hutan, karena orang hutan ya kan tinggalnya ya di hutan. Nah sama kayak kita, kalau misalkan tidak punya KTP kerajaan sang pencipta, kalau lagi razia nanti sang pencipta nggak punya KTP dia, lah selesai, dideportasi kita. Kemana? Neraka lah. Iya, deportasi dari sang pencipta itu deportasinya neraka, makanya harus punya KTP. Yang jadi pertanyaan, apa nama KTP-nya? Wah, ya Allah. Disebut warga negara kerajaan sang pencipta. Ayo, apa? Itu dia keimanan. Iya, iman itu adalah KTP-nya warga negara sang pencipta, itu iman namanya. Nah, sama nggak halnya? Sama kita bikin KTP di warga negara Indonesia. Ada syaratnya, ada perjanjian di situ, ya kan? Sama. Udah pengen ketawa. Sama, jadi KTP-nya sang pencipta itu adalah keimanan, ya kan? Udah beriman belum? Hah? Udah? Yang bener? Udah. Iya. Berimannya bener apa hoak nih? Antik-antik nih. Bukan kenapa-napa nih para sadulur, karena banyak orang merasa dirinya sudah punya KTP warga negara kerajaan sang pencipta. Kalau ditanya, udah beriman belum? Jawabannya sudah. Begitu ditanya, apa itu iman? Nggak bisa jawab. Lah, kasihan banget. Berarti para sadulur masih ngaku-ngaku beriman. Karena kalau orang beriman itu bisa menjelaskan apa itu keimanan, atau apa itu KTP kerajaannya sang pencipta tadi. Jadi gini para sadulur, tadi membuat KTP, caranya membuat KTP kita yang mau, ya kan? Kitanya yang mau. Sama cara mendapatkan iman dari KTP sang pencipta itu, cara mendapatkan iman ya kitanya yang mau mencari dia, mencari sang pencipta itu. Kan cuman begitu aja. Nah, ketika nanti sudah ketemu dengan sang pencipta, ya kan, ini PR-nya harus ketemu dulu sang penciptanya di mana, baru nanti bisa dibikinin ibaratnya KTP kerajaan sang pencipta itu tadi. Iya. Jadi kayak begini dulu. Tidak ada seorang pun akan beriman kecuali dengan izin sang pencipta. Ya kan? Ulangin. Tidak ada seorang pun akan beriman kecuali dengan izinnya sang pencipta itu. Gitu. Jadi semua harus izin sama dia. Ya kan? Karena yang dibilang iman itu ternyata adalah izin dari sang pencipta. Gitu. Nanti kalau sudah dapat izin baru tuh punya KTP, baru disebut orang beriman. Itu KTP-nya sang pencipta. Nah, gimana caranya kita bisa minta izin untuk kita dapat keimanan? Pertama kali, kitanya mau nyari dia apa kagak? Kalau nggak pernah mau nyari, jangan harap ya kan dapat keimanan. Bohong, cuman ngaku-ngaku doang. Kan cuman begitu aja. Nah, jadi ulang lagi nih, gimana caranya biar kita bisa beriman sama sang pencipta kita? Yaitu diri kita harus mencari tahu dulu siapa sang pencipta itu.
ya kan? Ada di mana dia? Harus diketemukan dulu. Gitu. Kalau tidak diketemukan, ya kan, gimana kita tahu apa itu iman? Gitu. Tidak ada seorang pun akan beriman tanpa izin Sang Pencipta. Caranya, hai manusia, kamulah yang berkehendak. Ya kan? Hai manusia, kamulah yang berkehendak. Kalau kamu mencari dia, ya kamu bakal dapat. Tapi itu pun, ya kan, apa-apa ini ada perjanjian. Bikin KTP, bikin urusan rumah, tanah, apa segala macam, mau bikin itu, bikin ini, semua ada perjanjian. Sama seperti iman, ada perjanjian di dalamnya. Ya kan? Dan ingatlah, gitu. Dan ingatlah ketika Sang Pencipta mengambil perjanjian dari para nabi. Dan ingatlah ketika Sang Pencipta mengambil perjanjian dari para nabi. Antik kan? Kalau di Nasrani, dan ingatlah, gitu kan, ketika, ya kan, Sang Pencipta mengambil persaksian, ya kan? Perjanjian, persaksian itu sama aja. Berarti ada syarat dan ketentuan berlaku. Nah, syaratnya apa? Ya kan? Atau perjanjiannya apa? Dapat tahu belum para sadulur? Bentuk perjanjian daripada keimanan itu tadi. Kalau belum tahu, jangan ngaku-ngaku beriman. Karena perjanjiannya itu, ya kan, harus dijanjikan. Maka misalkan, kalau misalkan di Taurat, ada yang bilang Taurat itu adalah perjanjian lama. Injil adalah perjanjian baru. Kan cuma begitu. Berarti di dalam kitab-kitab suci itu ada perjanjian, ya kan? Ingat, di dalam kitab-kitab suci itu pasti ada bunyi perjanjian. Cari tahu apa yang dijanjikan di kitab-kitab suci itu yang harus kita janjikan sama Sang Pencipta kita. Karena ketika kita sudah mencari Sang Pencipta kita, sudah diketemukan Sang Penciptanya di mana, maka kita akan tahu apa isi perjanjiannya. Ketika kita sudah tahu isi perjanjiannya, maka janjikanlah itu kepada Sang Pencipta kita. Baru itu disebut orang beriman. Gitu kan, bukan yang cuman ngaku-ngaku beriman nggak, beriman nggak, udah beriman, udah, apa itu iman? Ya iman itu ya begini, ya begitu, begini, begitu. Karena iman itu bukan yang begini begitu. Iman itu adalah izin dari Sang Pencipta. Ingat, iman adalah izin dari Sang Pencipta. Begitu. Jadi untuk dapat izin dari Sang Pencipta, cari Sang Pencipta itu biar Sang Penciptanya kasih izin kita. Yang antik adalah bagaimana cara menemukan Sang Pencipta itu tadi. Bingung kan? Mr. Slebor ngomong apa sih? Jangan bingung-bingung para sadul. Jadi begini, ya kan, yang merasa orang punya agama, apapun agamanya terserah bebas, apapun kepahamannya terserah bebas, ya kan. Misalkan patokan agama itu pada apa? Pertanyaannya, patokan agama-agama atau patokan aliran-aliran kepercayaan yang ada di muka bumi ini, patokannya kemana? Kemana? Iya, itu tadi ada di patokannya ada, iya, kitab suci. Patokan agama di dunia adalah kitab suci. Kan cuma begitu aja. Nah, yang jadi pertanyaan hari ini adalah apa isinya kitab suci? Iya, itu benar. Kitab suci itu isinya firman-firman Sang Pencipta. Nah, firman itu sama dengan perkataan Sang Pencipta. Jadi kalau para sadulur di sana membaca kitab sucinya, ya kan, maka para sadulur lagi ngapain? Iya, berarti Sang Pencipta lagi ngomong sama kita. Kan cuman begitu.
ya kan? Berarti untuk menemukan sang pencipta ada di mana, ya kan? Ya baca kitab-kitab sucinya, ya kan? Jangan kitab sucinya cuma ditaruh di atas lemari doang. Kitab suci ditaruh di rak buku doang. Baca, biar penciptanya ngomong. Nanti dikasih tahu apa itu isi perjanjiannya. Kan gitu. Tapi antik para sadulur, tapi bukan si sang pencipta itu adalah kitab suci, bukan. Tapi ucapan dari sang pencipta itu ada di kitab-kitab suci. Iya nggak? Iya. Hati-hati, tipis-tipis sangat. Karena tidak ada seorang pun yang mampu berkata-kata dengan sang pencipta kecuali melalui perantaraan firman, kecuali dengan perantaraan di balik tabir, kecuali dengan dikirim seorang utusan, ya kan? Begitu. Nah, jadi kalau misalkan mau ketemu sama sang pencipta para sadulur, ya kan, temuin di kitab-kitab sucinya. Tapi ini ada cirinya kitab suci dari sang pencipta tadi. Cirinya satu, begitu para sadulur baca kitab sucinya, yang asli kitab suci adalah ketika dibaca dia menghidupkan, bukan mematikan ajarannya. Gitu. Jadi begitu para sadulur baca kitab suci, kok ajarannya jadi begini, mematikan, bunuh membunuh, ini begini, ini begitu, kok begini ya? Oh, berarti itu salah. Bukan kitab si sang pencipta tadi. Atau begitu dibaca, ini ajarannya memecah belah. Ya kan? Memecah belah, tidak mempersatukan. Wah, berarti ini bukan ajaran atau ucapan dari sang pencipta, bukan. Karena ciri ajaran sang pencipta itu pasti menghidupkan dan mempersatukan, itu cirinya. Hati-hati para sadulur, ya kan? Apapun nama kitabnya, ketika para sadulur baca dia tidak menghidupkan dan dia memecah belah, tinggalkan untuk kitab, berarti salah. Para sadulur salah paham. Itu berarti bukan kitab si Maha Pencipta. Begitu para sadulur. Ya kan? Tapi antik juga, hati-hati. Ya kan? Kitabnya para sadulur begitu dibaca, kadang-kadang itu adalah benar-benar kitab dari si sang pencipta itu, atau ucapan-ucapan asli dari sang pencipta tadi. Cuman kadang-kadang kitanya yang kagak ngerti, ya kan, nggak mau mikirin begitu. Sang pencipta ngomong A, ya kita pikirin dong, kita pikirin, baru kita lakuin. Gitu para sadulur. Ya, udah sampai di situ aja dulu, ya kan, untuk membahas menjawab di mana sang pencipta tadi. Berarti tidak ada seorang pun akan beriman tanpa izin sang pencipta. Caranya dapat izin, hai manusia, kamulah yang berkehendak mencari dia. Kalau tidak pernah mencari, nggak bakal dapat izin, ya kan? Nah, bagaimana kita caranya dapat izin dari sang pencipta kalau sang penciptanya tidak diketemukan dulu, ya kan? Iya, yang tadi obrolannya adalah untuk para sadulur menemukan sang penciptanya ada di mana, yaitu di kitab-kitab suci, ya kan? Karena kitab suci isinya firman-firman sang pencipta atau perkataan-perkataan sang pencipta itu tadi. Gitu para sadulur. Nah, balik lagi, tidak ada seorang pun akan beriman tanpa izin sang pencipta, ya kan? Dan ingatlah ketika sang pencipta mengambil perjanjian dari para nabi-nabi, dan ingatlah ketika sang pencipta mengambil persaksian dari para nabi. Apa itu perjanjian? Ya kan, persaksian, perjanjian itu sama aja, ya kan? Berarti harus ada perjanjian atau harus berjanji, ya kan? Nah, ketika kita sudah menemukan perjanjiannya, isi perjanjian, maka perjanjian itu yang harus para sadulur ucapkan dan janjikan itu kepada sang pencipta alam semesta.
baru para sadulur benar-benar dibilang orang beriman. Nah, begitu para sadulur. Jadi tugas para sadulur jangan pernah ngaku-ngaku orang beriman, ya kan? Cari dulu itu perjanjiannya, ya kan? Apa perjanjiannya di kitab-kitab suci para sadulur? Janjikan itu, baru para sadulur, ya kan, bisa dikatakan orang beriman. Kalau sudah menjanjikan itu, ya kan? Pasti para sadulur lebih tahu itu. Cari ayatnya, mana isi perjanjiannya. PR nih para sadulur, buat para sadulur. Iya, ya kan. Jadi jangan cuma ngaku-ngaku saya beriman, tapi ditanya beriman itu apa, nggak tahu. Nah, harus tahu para sadulur, ya kan. Iman itu perjanjian. Jadi cari, ya kan, apa perjanjiannya di kitab-kitab suci para sadulur. Itu pasti dijelaskan, ya para sadulur. Oke, begitu aja ya. Cari tuh isi perjanjiannya. Kalau nggak ketemu, ya kasihan deh. Coba tanya sama pemuka-pemuka agamanya atau orang yang ngerti kitab-kitab para sadulurnya, yang kan, tanyakan apa isi perjanjiannya, biar para sadulur begitu menjanjikan itu, para sadulur disebut orang beriman. Maka saat nanti ada pemeriksaan dari rajanya alam semesta ini atau si sang pencipta, para sadulur nggak dideportasi ke neraka. Ih, mengerikan para sadulur, gitu. Baik para sadulur, gitu aja ya obrolannya ya. Dan obrolan Mr. Slebor ini nggak cocok didengar sama orang-orang yang mindsetnya kerdil, ya kan? Yang bisa dengar omongan Mr. Slebor ini yang mau membuka cakrawala berpikirnya luas. Nah, buat para sadulur di sana yang senang dengan tayangan Mr. Slebor, boleh bantu subscribe, share, ya kan? Subscribe, like, and share, biar semua orang pada mencari apa itu isi perjanjiannya. Begitu aja para sadulur. Kalau begitu, Mr. Slebor saatnya harus pamit dari para sadulur. Oke para sadulur, tetap jaga kesehatan, tetap bahagia, tetap semangat. Sampurasun, 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 sampurasun.